Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagasari Wijaya dengan nomor BP 24101152630229. Baik, saya saat ini sedang berada di Bank Nagari yang berada di alamat Pengambiran. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas atau membuat tugas terkait tentang teknologi yang berada di Bank Nagari ini. Baik, langsung saja kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, nama saya Bagasari Wijaya dengan nomor BP 24101152630229. Baik, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk mewawancari Bapak terkait dengan perbankan digital yang ada di Bank Nagari ini. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah PTI yang di guru itu dosennya itu Pak Billy Hendrik. Baik, tanpa berlama-lama mungkin apa boleh saya mewawancari Bapak? Boleh. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama yaitu apa itu perbankan digital dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Pertanyaan yang bagus. Perbankan digital adalah layanan keuangan yang dilakukan secara online dengan menggunakan media seperti smartphone, kemudian bisa menggunakan tablet atau komputer. Nah, cara kerjanya dia menggunakan jaringan internet yang terkoneksi sehingga bisa melakukan transaksi seperti transfer, itu bisa e-wallet, pembayaran lain-lainnya, kayak gitu caranya. Baik, mungkin pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Apa perbedaan antara internet banking dan mobile banking? Oke, internet banking adalah layanan perbankan yang diakses melalui web browser. Jadi hanya menggunakan web browser. Kalau mobile banking dia diakses melalui device mobile bankingnya. Jadi perbedaannya yang satu lewat internet atau browser, yang satu menggunakan apps langsung dari device mobilenya. Gitu. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana teknologi blockchain digunakan dalam perbankan? Oke, blockchain digunakan di perbankan itu untuk ada teknologi yang namanya smart contract, terus mempercepat transaksi internasional, juga untuk cryptocurrency. Tapi di perbankan cryptocurrency belum banyak yang menggunakan. Tapi untuk waktu dekat ini Bank Indonesia akan meluncurkan cryptocurrency-nya sendiri gitu. Itu baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja keuntungan dan risiko dari penggunaan teknologi fintech dalam perbankan? Keuntungannya yaitu dipermudah, dipercepat, kemudian lebih aman dan lebih nyaman. Tapi resikonya itu karena mudah, jadi lebih gampang duit keluarnya. Pertama kan resiko, kemudian resikonya lagi ada keamanan data karena dia udah rentan terhadap serangan cyber. Terus untuk fintech itu sekarang untuk regulasinya juga mereka belum patuh dan banyak yang melanggar aturan. Terus kemungkinan itu sih. Itu aja Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak,
Bagaimana cara melindungi data nasabah dalam transaksi perbankan digital? Oke, untuk cara melindungi data nasabah, untuk di perbankan kita melakukan enkripsi data, kemudian kita juga melakukan enkripsi di jaringan, kemudian kita melakukan autentikasi two factor, di situ juga kita melakukan pemantauan terhadap serangan-serangan cyber yang sering terjadi. Gitu. Oke Pak, lanjut. Apa itu e-wallet dan bagaimana cara kerjanya Pak? Oke, e-wallet itu adalah aplikasi digital yang digunakan untuk menyimpan uang secara elektronik, dan lalu dia bisa dilakukan bertransaksi secara online ataupun offline. Cara menggunakannya atau cara kerjanya itu, untuk e-wallet ada yang menggunakan teknologi NFC, Net Communication, ada yang menggunakan kayak kris, Ya, pembayaran kris, memindai ya, QR code, Ya. kayak gitu. Barcode ya Pak ya? Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana teknologi AI dan machine learning diterapkan dalam perbankan? Oke, di perbankan specifically-nya untuk Bank Nagari, AI dan machine learning diterapkan untuk mengklasifikasi kategori nasabah, kemudian mendeteksi penipuan yang terjadi dengan pola-pola transaksi yang mencurigakan, kemudian memberikan layanan personalisasi seperti rekomendasi produk perbankannya seperti apa, terus juga mengotomatisasikan layanan 24 jam menggunakan chatbot. Mungkin itu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak. Apa saja inovasi terbaru dalam teknologi perbankan ini Pak? Oke, inovasi terbaru dalam teknologi perbankan ya. Kalau di Bank Nagari khususnya kita mempunyai inovasi terbaru, yaitu transaksi kris, tapi di merchantnya langsung tahu transaksi itu masuk dalam real time, waktu yang benar-benar real time. Kemudian ada inovasi lagi, kita menggunakan liveness detection dan OCR, kemudian juga passive liveness untuk pengenalan sidik jari dan wajah nasabah. Kemudian kita mempunyai juga smart contract untuk kontrak digital dieksekusi secara otomatis di saat kondisi tertentu terpenuhi. Gitu. Mungkin ada banyak lagi tapi nggak mungkin saya panjang banget itu. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana transformasi digital mempengaruhi layanan perbankan tradisional, Pak? Oke, transformasi digital mengubah cara bank tradisional beroperasi ya, dengan cara mengurangi kebutuhan cabang fisik kita, jadi kantor cabang kita berkurang karena udah digital. Kemudian mengubah pola interaksi dengan nasabah yang biasanya CS, nasabah harus ke CS, sekarang nggak perlu lagi, bisa lewat smartphone aja ya kan. Kemudian mendorong inovasi produk dan layanan digital di perbankan kan. Terus yang terakhir menghadapi persaingan dengan fintech pastinya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, oke. Apa saja regulasi yang mengatur teknologi perbankan di Indonesia? Oke. Di perbankan itu kita diatur oleh beberapa regulasi ya. Yang pertama itu kita diatur oleh Bank Indonesia terkait pembayaran digital dan sistem pembayaran. Yang kedua kita diatur oleh OJK terkait perlindungan nasabah dan inovasi keuangan digital. Yang ketiga kita diatur juga oleh Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, yang mengatur pengelolaan data pribadi nasabahnya nih. Jadi nggak boleh data nasabah ini keluar ataupun tercecer kemana-mana. Kita harus tetap jaga. Dan terakhir pengaturan mengenai fintech, jikalau kita ada kerjasama dengan fintech begitu. Oke baik, sekian pertanyaan dari saya Pak.
terima kasih telah mengizinkan saya untuk mewawancari Bapak. Siap. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai, lebih kurangnya. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah wawancara saya yang membahas tentang teknologi yang berada di Bank Negari ini. Dan seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pegawai yang telah saya wawancari tadi, teknologi digital telah membuka peluang baru perbankan untuk memberikan layanan yang lebih efisien, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat. Bank Negari terus berkomitmen untuk mendukung kebutuhan finansial dengan berbagai inovasi digital, mulai dari aplikasi mobile, layanan pembayaran online, hingga sistem keamanan terkini. Semua ini dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik Anda dalam setiap transaksi. Teknologi juga telah menjadi tulang punggung bagi operasional perbankan modern saat ini. Untuk memungkinkan peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah. Di sisi lain, transformasi digital ini juga menuntut bank untuk terus beradaptasi, memastikan infrastruktur mereka agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang telah mungkin beberapa tahun ke depannya. Dan juga dengan memanfaatkan teknologi secara strategis, bank dapat menghadirkan pengalaman yang lebih personal, cepat, dan aman, menjadikan relevan di era yang semakin terhubung secara digital. Dan mungkin terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Mungkin cukup sampai di sini saja wawancara yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesempatan di berikutnya, mungkin kita bisa bertemu kembali. Saya Bagasar Wijaya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.